Sahabat pendidikan, kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan rumus di Microsoft Word. Jadi berbeda dengan Microsoft Excel yang penggunaan rumusnya itu sudah gampang ya. Jadi di Word itu ternyata kita bisa menggunakan formula. Nah, di sini kita mulai dari sebuah masalah ketika saya mau mengetik tabel dan letak tabelnya terus di atas. Ini kalau kita ingin menurunkan ke bawah ternyata gampang ya. Nah, di sini kita tidak bisa mengklik apa-apa. Ini caranya adalah kita klik di baris pertama, kemudian kita masuk ke layout, split table. Oke. Nah, sekarang saya akan mengetik dari tabel ini adalah daftar gaji karyawan. Oke. Kemudian bulan misalnya. Oke, sekarang kita atur nomor ya seperti biasa ya. Kita tambah tabelnya di sini. Di 5. Saya tambah lagi 1. Ya, misalnya namanya adalah nanti jenis kelamin perempuan, hari kerjanya 5 hari, ya 20 hari, hariannya misalnya 30.000. Ini kita kosongkan. Oke, kerja Namanto, upah hariannya misalnya 19 hari, gajinya misalnya dia 21.000, 35.000. Dan kita kosongkan. Dan kita perempuan, hari kerjanya 22 hari, gajinya 25.000 ya. Oke, kemudian ya, ini dia laki-laki 20 hari kerja, gajinya 35.000 rupiah. Nah, kemudian yang terakhir adalah perempuan, 23 hari kerja, upah gajinya adalah 30.000. Ya. Nah, sekarang kita atur dulu, kita rata tengahkan ya. Kita tebalkan. Untuk bulannya ini kita atur ya, kurangi ini C0 saja. Oke, kemudian ini kita atur di tab lebih rapat lagi. Oke, kita tebalkan ya, saya gunakan ini, bisa melihat. Kemudian ini kita lebarnya kita perkecil, jenis kelamin juga diperkecil lebarnya, tingginya otomatis ya, akan ada, kita lihat, oh ya ini mengecil. Oke, kita buat dia lebih besar, kita tengahkan ya di layout ya, tengahnya. Kemudian kita tebalkan, kita isi dulu ya dengan warna yang agak lebih menarik. Oke, kemudian ini kita rata tengahkan, tengah. Nah, ini kita hapus garisnya satu. Desain, maaf ya, kita cari pensil dulu ya. Oke. Nah, ini eraser, kita hapus. Kemudian kita akan ketikkan kembali eraser ini. Nah, sekarang kita mau mencoba menghitung sebelah kiri ini. Biasanya kita menggunakan kalkulator ya. Nah, sekarang kita coba gunakan rumus di sini. Jika Anda lihat ada menu home, kita masuk ke layout. Di sini ada formula. Nah, formula di sini kita asumsikan seperti di Excel, ini
Ini kolom A, kolom B, kolom C, ya, D, E. Ini kolom D, ini baris 1, baris 2. Jadi ini D2, ini E2. Ya, jadi kita asumsikan seperti itu. Jadi kita rumusnya seperti ini. Sum D2 kali sum E2 alas kurung, kita okekan. Ya, begini cara hitungnya. Berbeda dengan di Excel. Kalau di Excel itu dia kita bisa mengcopy ke bawah, kalau ini sifatnya dia manual. Ya, jadi coba kita modifikasi ya. Bisa enggak kalau kita begini kan, sum D2 dikali E2 alas kurung, kita oke. Sintaks error ya, berarti kita harus menggunakan rumus yang sama di atas ini. Bagaimana kalau kita copy, kita paste? Oh, cuma 600.000. Nah, sekarang coba kita update field ya. Oh, ternyata dia hitung adalah gaji yang di atas. Nah, sekarang kita ubah dia dari D2 menjadi D3, E3. Oke, sudah kelihatan. Ya, sudah kelihatan ya. Ternyata di sini gajinya 665.000. Ya, kita copy saja ya rumusnya ya. Formula kita copy saja, ini nanti kita ganti. Oke. Kita pastikan dulu semuanya. Ini ada kesalahannya. Kita masuk ke formula, kita pastikan ini di sini, kemudian kita jadikan di 4. Kita lanjut, kita gali lagi formulanya. Atau kalau mau gampang, ini saja yang kita copy formulanya, kita pastikan ya. Nanti kita ganti di formula ya. Tadi sudah di 4, 1, 2, 3, 4, berarti harusnya sekarang di 5. Kita enter. Nah, ini kita ganti. Coba kita dari sini klik kanan, add field. Oh, ternyata ya. Kita masuk di formula. 5 ini di 6 ya. Dan 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi berapa ya? 1, 2, 3, 4. Oh, yang ke-6 yang gue ya. Formula 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang sekarang harusnya 6. Oke, kita okekan ya. Misalnya begini terjadi kesalahannya, ternyata anti 21 hari kerja, ini tidak akan terganti otomatis, tapi itu untuk repot-repot kemari. Misalnya ini klik lagi ya, kalau kembali 20 ya misalnya ya, ini harus tidak seperti ini masalahnya. Ini kan repotnya. Jadi misalnya anti ternyata salah perhitungan, harusnya 21 hari kerja, maka dia kita klik di sini, kemudian update field saja, otomatis akan mengganti. Oke. Nah, sekarang misalnya mereka punya utang pengambilan 100.000 ya. Ya, masing-masing punya pengambilan 100.000. Kita kopikan saja. Oke. Otomatis harus ada yang penambahan kolom. Di menu layout itu ketika kita mengklik dalam kolom ini akan ada layout, kita tinggal tambahkan insert right saja. Terus itu gaji bersih. Nah, sekarang kita harus menghitung ini kurang ini.
Coba kita buatkan rumusnya sama dengan sum. Kita copy rumus dari sini saja. Dan formula yang tadinya itu ini ada rumus berapa ya? B, C, D, E, F ya, F A, B, C, D, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F ya, F dan H. F2 kurang H2. Ini works nih. Oke, 2 ya. Iya, gitu. A, B, C, D, E, F, G. Oke, ternyata berhasil. Nah, sekarang tinggal kita copy saja ke bawah ini. Paste. Kemudian kita edit saja formulanya. Ya, jadi ganti 3. Enter. Ini klik kanan. Ambil 4 ya. Enter. Kemudian ini ganti jadi 5. Enter. Dan terakhir jadi 6. Enter. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, harian kerja ini bisa kita jumlahkan sum above otomatis ya. Ini ada 105 hari kerja kalau digabungkan semua. Kemudian kita formula lagi, enter saja langsung ya. Gaji harian yang keluar sekian rupiah. Total gaji yang harus dibayarkan sebesar itu, langsung enter saja ya. Total hutang yang harus dipotong sekian, dan ini adalah total gaji bersih yang harus dibayarkan ke karyawan ya. Saya pikir ini tutorial kita. Semoga bermanfaat. Like jika suka, share jika bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk tetap dapat berlangganan tutorial dari channel ini. Terima kasih.